Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita berjumpa lagi hari ini Jumat 5 Juni 2020 dalam perenungan harian yang kita lakukan bersama. Sebelum kita membaca, mendengar, serta merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah, kami bersyukur kepadamu untuk pemeliharaan-Mu yang kami alami dalam kehidupan kami. Teristimewa dalam peristirahatan kami semalam, Engkau menyertai dan melindungi kami, sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan kekuatan dan kesehatan yang lebih baik untuk kami dapat menjalani rutinitas kami di sepanjang hari ini. Kami hendak mengawalinya Tuhan dengan membaca, mendengar, serta merenungkan firman-Mu. Berkati kami, mampukan kami untuk memahaminya dan mewujudkannya dalam kehidupan kami, khususnya di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bagian firman yang akan kita baca dan renungkan bersama pada hari ini, saya persiapkan dari kitab Injil Matius pasal 5. Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-20. Demikian bunyinya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Demikian bunyi firman. Bapak Ibu Saudara, dari firman ini setelah kita membacanya, itu mengundang sebuah pertanyaan. Ada apa dengan ahli-ahli Taurat? Dan juga bahkan dikatakan dalam pembacaan kita orang-orang Farisi. Sehingga firman Allah ini menyampaikan bahwa jika hidup keagamaan kita tidak melebihi hidup keagamaan mereka, orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini, kita tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Mengapa? Oleh karena ternyata Bapak Ibu Saudara, kehidupan para ahli-ahli Taurat ini dan juga orang-orang Farisi ini, mereka fasih membicarakan Taurat. Mereka menghafal isi Taurat. Bahkan setiap hari mengajarkan Taurat ini kepada orang-orang lain. Tetapi ternyata mereka hanya sebatas memperkatakan, menghafal, dan menyampaikan Taurat itu. Memberlakukannya di dalam sepanjang kehidupannya tidak pernah atau jarang mereka lakukan. Oleh karena itu firman Tuhan ini mengatakan bahwa jika hidup keagamaan kita tidak melebihi hidup keagamaan mereka, maka kita tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Apa maksudnya? Maksudnya Bapak Ibu Saudara-saudara ialah bahwa jika kita tidak pernah sekalipun membaca, memperkatakan, menyampaikan firman Tuhan, maka itu berarti kita, hidup keagamaan kita tidak melebihi mereka. Tetapi juga kalau kita hanya membaca, mendengar, memperkatakan, menyampaikan firman, tapi tidak berbuat apa-apa, tidak melakukan apa-apa seperti yang dikehendaki oleh Allah melalui firman-Nya, maka kita sama dengan mereka. Contoh katakanlah misalnya, setiap hari kita bersama-sama membaca, mendengar, merenungkan firman melalui perenungan harian. Tapi kita hanya sebatas mendengar. Dan firman yang kita dengarkan kita tidak wujudkan. Maka kita sama dengan para ahli Taurat dan orang Farisi ini. Yang hanya bisa mendengar, memperkatakan, menyampaikan, tetapi tidak mewujudkannya di dalam hidupnya sehari-hari. Oleh karena itu, firman Tuhan ini katakan,
Jika hidup keagamaan kita tidak melebihi mereka, maka kita tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sebab itu, untuk masuk dalam kerajaan surga, kita sebagai orang percaya tidak hanya mendengar, tidak hanya membaca, tidak hanya merenungkan dan menggumuli firman, tetapi mewujud nyatakannya di dalam kehidupan kita setiap saat, setiap waktu, setiap hari. Praktekkanlah firman yang kita dengar, yang kita baca, yang kita renungkan di dalam kehidupan kita setiap saat. Maka jaminan hidup di masa yang akan datang Tuhan beri, dan dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, terima kasih kami sudah membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu. Berkati kami, mampukan kami untuk mewujudkan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami, Tuhan, menjadi umat-umat-Mu, menjadi orang-orang yang tidak hanya membaca, tidak hanya mendengar, tidak hanya merenungkan firman-Mu, tetapi mewujud nyatakannya di dalam kehidupan kami setiap hari, melalui kata, perbuatan, tindakan, dan apapun itu yang kami lakukan di sepanjang kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami berdoa untuk umat-umat-Mu, mereka yang menyaksikan dan mengambil bagian dalam perenungan yang kami lakukan ini. Berkatilah mereka, jamah mereka. Yang sedang sakit, ada beberapa yang menyampaikan pergumulan mereka akan penyakit yang mereka alami. Kami berdoa, mereka yang menyampaikan pergumulan mereka, biarlah Tuhan sendiri yang menjamah dengan tangan kasih-Mu sendiri, memberkati obat, memberkati rawatan, memberkati tindakan yang dilakukan, sehingga melalui itu mereka yang saat ini sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dari sakit mereka. Yang berduka Tuhan hiburkan, dan yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Sehingga dalam kehidupan kami ini Tuhan, hanya Engkau yang senantiasa kami puji, kami permuliakan. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Berkati mereka, pakai mereka sebagai alat-Mu untuk dapat mewujudkan karya agung Tuhan dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini sebagai warga negara. Tuhan, kehidupan kami di sepanjang hari ini kami serahkan kepadamu. Perlengkapi kami, mampukan kami untuk mendapatkan yang terbaik, dan Engkau menjadi Tuhan, Allah kami, Juru Selamat kami, tempat kami datang membawa segala keberadaan kehidupan kami, apa terlebih ucapan syukur dan terima kasih kami. Ini syukur kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya hendak menyampaikan permohonan maaf oleh karena beberapa edisi renungan harian tidak saya sampaikan. Bukanlah hal yang disengaja, tapi oleh karena berbagai halangan dan juga kebutuhan-kebutuhan tertentu, sehingga beberapa edisi terlewatkan. Tapi saya percaya itu tidak akan mengurangi kebersamaan kita, penyembahan kita, dan kerinduan kita untuk membaca, mendengar, serta merenungkan firman Tuhan setiap hari untuk kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat menjalani kehidupan ini, rutinitas kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.